Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah amma ba'du. Semoga anak-anak Fazul yang sedang melaksanakan pembelajaran jarak jauh di rumah tetap semangat dan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita bahwa kita akan masuk, atau sebelumnya kita sudah membahas di subtema yang pertama. Hari ini kita akan masuk di pembahasan masih di tema yang pertama, tapi kita masuk di subtema yang kedua di pembelajaran yang pertama. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ada dua gambar. Anak yang sedang mengendarai sepeda dan seorang dewasa, laki-laki dewasa yang sedang mengendarai sepeda motor. Kira-kira manakah yang lebih menyehatkan organ gerak kita? Apakah seorang anak yang bersepeda atau orang dewasa yang sedang mengendarai sepeda motor? Sudah kalian perhatikan gambar berikut, maka akan ada pertanyaan yang muncul. Yang pertama adalah peristiwa atau objek apakah yang nampak pada gambar tersebut? Tentu saja, anak laki-laki yang sedang mengendarai sepeda dan lelaki dewasa yang sedang mengendarai sepeda motor. Yang kedua, apakah menurut pendapatmu peristiwa manakah yang menyehatkan? Nah, tentu saja anak laki-laki yang mengendarai sepeda. Kenapa? Karena dengan bersepeda, organ gerak pada manusia akan terlatih dan akan terbiasa untuk bekerja. Sehingga ada aktivitas yang dilakukan. Kemudian ada gambar atau pertanyaan yang ketiga, bahwa benarkah aktivitas manusia seperti bersepeda, berjalan, berlari, dan lain-lainnya sangat dipengaruhi organ gerak manusia? Nah, ternyata kerja organ gerak manusia dapat berfungsi dengan maksimal apabila manusia tersebut terbiasa untuk melakukan aktivitas. Dan perlu disadari bahwa melakukan aktivitas dapat menyehatkan organ gerak manusia. Tentu saja aktivitas yang porsinya tidak berlebihan, sesuai dengan kadarnya. Itu penting. Nah, muncul bahwa bersepeda selain untuk menyehatkan, bahwa di situ juga ada bacaan di halaman 58 tentang bersepeda. Kalau kita perhatikan dari lingkungannya saja masih banyak pepohonan, yang akhirnya pepohonan ini banyak menghasilkan oksigen. Selain dapat menyehatkan organ gerak, juga udara yang kita hirup ternyata masih segar. Dan tanpa kita sadari, dengan kita melakukan aktivitas atau bersepeda, organ gerak kita itu bekerja sama dengan baik, menyeimbangkan dengan tangan, menggoes kaki yang dilakukan oleh kaki, dan sebagainya. Bahwa kegiatan dan keaktifan ini menjadi satu kesatuan. Artinya, jadi segala sesuatu yang dilakukan atau kegiatan-kegiatan yang terjadi baik fisik maupun non-fisik disebut dengan aktivitas. Ada judul bacaan yang terdapat di buku tema buku pegangan siswa, buku tema di halaman 58, nanti kalian silahkan baca. Kalau kita ingat di situ ada bacaan yang cukup panjang dan beberapa paragraf, bahwa memang kita sadari bahwa setiap paragraf itu pasti memiliki ide pokok. Dan untuk mengembangkan ide pokok kita butuh kalimat utama dan kalimat penjelas. Itu jangan sampai dilupakan. Jadi unsurnya ada kalimat utama dan kalimat penjelas. Di sini ada beberapa ide pokok yang sudah Pak Jul tuliskan. Nah,
kita bisa kembangkan seperti yang pertama. Di sini sudah Pak Jul kembangkan dari ide pokok yang ada, kita kembangkan menjadi sebuah paragraf. Jangan lupa untuk menuliskan sebuah paragraf di baris yang pertamanya agak condong ke dalam, diberi jarak. Dan jangan lupa juga menuliskan dengan huruf kapital. Setelah titik juga kapital. Biasanya nama kota, nama provinsi, nama negara juga dituliskan dengan huruf kapital. Itu pembelajaran kita yang pertama di subtema kedua di tema 1. Sekarang kita masuk ke pembelajaran yang kedua. Bahwa di pembelajaran yang kedua ini kalau kalian perhatikan ada gambar dua anak yang sedang melakukan aktivitas. Apakah lebih banyak manfaatnya untuk organ gerak kita? Dapat menyehatkan ataukah tidak? Coba kalian pikirkan. Kemudian yang kedua, kalian juga bisa lihat di sini ada aktivitas manusia yang sedang memancing. Orang dewasa, anak-anak, perempuan dan laki-laki pun dapat melakukannya. Kalau kita bandingkan, lebih menyehatkan yang mana? Apakah gambar yang tadi atau gambar yang ini? Coba kalian simpulkan di rumah dengan berdiskusi bersama anggota keluarga. Nah, juga ada aktivitas yang ketiga. Apa pendapat kalian tentang aktivitas yang ketiga ini? Apakah lebih baik dari aktivitas yang pertama dan kedua? Kenapa bisa lebih baik kalau memang pendapat kalian lebih baik? Coba kalian pikirkan. Kalian diskusikan dengan anggota keluarga kalian di rumah. Ada aktivitas yang terlihat santai. Namun, kalian harus perhatikan gambar di sini ada posisi yang kurang baik. Di leher, di tangan, kemudian di kaki. Nah, posisi-posisi ini sebenarnya adalah posisi yang sesungguhnya dapat berbahaya untuk kesehatan organ gerak manusia. Kenapa posisi itu menjadi berbahaya atau tidak baik? Karena memang posisinya kurang ideal. Jadi ada bagian-bagian anggota tubuh yang menekuk. Kita bandingkan dengan posisi anak yang sedang bermain bola. Ada kipernya juga. Nah, dari sini akan muncul pertanyaan. Yang pertama, kegiatan yang nampak pada gambar tersebut atau di atas tadi. 2. Anak laki-laki yang sedang bermain sepak bola. Pertanyaan kedua, muncul permainan tersebut merupakan permainan yang menggunakan tentu saja. Biasanya kalau permainan sepak bola lebih memanfaatkan kaki atau organ gerak kaki. Yang ketiga, tempat aman untuk melakukan kegiatan tersebut. Perlu kita sadari memang bahwa di zaman yang sekarang sudah agak sulit untuk menemukan lahan terbuka untuk bermain sepak bola. Makanya biasanya ada lapangan outdoor atau indoor. Ya. Biasanya indoor ini kita perlu mengeluarkan biaya. Tapi kalian jangan sampai bermain di tengah jalan karena memang berbahaya bagi kalian dan pengguna jalan. Apa yang harus kalian lakukan sebelum melakukan kegiatan tersebut? Nah, ternyata seragam yang kita harus kenakan juga harus sesuai, sepatu atau seragam yang lain. Kalau kiper biasanya menggunakan sarung tangan. Nah, inti dari kegiatan atau awal dari kegiatan itu adalah pemanasan. Dengan pemanasan atau diawali dengan pemanasan biasanya tubuh atau organ gerak manusia lebih rileks dan tidak tegang sehingga menghindari cedera otot pada pelaku olahraga tersebut. Bisa berlari-lari ringan atau menggerakkan kaki dan tangan sambil berjalan atau berlari-lari kecil. Di sini ada gambar tulang rangka pada manusia. Tentunya di sini terlihat bahwa tulang rangka tubuh manusia dewasa. Kita bersyukur. Kenapa?
karena memang kita diberikan anggota tulang rangka yang lengkap mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Setiap anggota ini memiliki namanya masing-masing, mulai dari atas sampai paling bawah. Nah, di sini nanti kita akan bahas tentang tulang rangka kepala yang biasa disebut dengan tengkorak, tulang rangka badan atau tulang rangka anggota gerak atas, dan tulang rangka anggota gerak bawah. Rangka tubuh manusia ini tentu saja bisa berbahaya atau mengalami cedera jika aktivitas yang kita lakukan berlebihan atau melebihi porsinya. Ini adalah penjelasan bagian-bagian yang ada pada tulang rangka manusia. Nah, biasanya tadi olahraga sepak bola kecenderungannya menggunakan organ gerak kaki untuk menendang bola. Tapi pun hampir semua organ atau tulang rangka manusia ini berfungsi dan bergerak pada saat kita bermain sepak bola. Nah, di sini ada gambar tulang rangka lengan atau mulai dari lengan sampai jari tangan. Tulang pada lengan manusia ini memiliki namanya masing-masing, mulai dari lengan yang atas sampai dengan jari-jari. Nah, kalian harus paham bagian-bagian pada tulang lengan. Kemudian, selain tulang lengan ini, ada yang akan kita bahas selanjutnya adalah tulang bagian mulai dari pinggang sampai kaki atau telapak kaki. Ini pun memiliki namanya masing-masing dan pada posisinya masing-masing pula. Ini bisa kalian pahami mulai dari tulang paha. Nah, tulang tempurung ini biasanya disebut dengan dengkul, tulang betis, tulang kering. Nah, ini biasanya kalau terbentur bagian tulang betis atau tulang kering ini sangat nyeri rasanya. Tulang pergelangan kaki, telapak kaki, dan tulang jari kaki. Itu adalah dua bagian yang dimulai dari tulang lengan dan tulang kaki. Ini bagian yang cukup sensitif. Kenapa? Karena tulang rangka kepala atau tengkorak ini melindungi bagian otak saraf-saraf pada manusia. Dan ini sangat perlu kita lindungi dari benturan-benturan. Karena bagian rangka kepala ini lagi-lagi Pak Jul katakan banyak melindungi bagian saraf. Adapun nama-nama dari rangka kepala atau bagian tengkorak ini mulai dari tulang ubun-ubun, tulang dahi yang biasa kita bilang dengan jidat. Kemudian tulang-tulang yang lain pun pada tengkorak semuanya ada namanya di sini. Silakan kalian pahami. Jangan sampai kalian melakukan hal-hal yang berbahaya dan dapat melukai tulang rangka atau kepala. Ini adalah fungsi-fungsi dari beberapa tulang yang sudah Pak Jul tuliskan. Nanti fungsi ini kalian salin di buku pekerjaan sekolah tema. Ya, jadi kalian salin tulang hasta fungsinya menyusun lengan bawah sampai dengan tulang pergelangan tangan, tulang pengumpil. Silakan kalian tinggal salin sebagai bahan untuk kalian belajar. Kemudian di sini juga ada lanjutannya, ada beberapa tulang yang sudah Pak Jul tuliskan fungsinya. Kalian tinggal menyalin saja sebagai bahan pembelajaran kalian. Tuliskan di buku pekerjaan sekolah tema. Dan 3 tulang yang terakhir yang bisa kalian tuliskan juga fungsinya, tulang pergelangan kaki, telapak kaki, dan tulang jari. Ini bisa kalian tuliskan fungsinya masing-masing di buku pekerjaan sekolah tema. Nah, itu adalah fungsi-fungsi dari tulang rangka pada manusia. Tentu saja bagian dari rasa syukur kita dari lengkapnya tulang rangka ini adalah
kita harus isi kegiatan hari-hari kita dengan tidak lupa beribadah dan isi kegiatan-kegiatan yang positif tentunya. Nah, ada teks yang berjudul Penyandang Cacat yang Sukses. Ini ada di halaman 69. Nanti silakan kalian baca dan pahami bahwa tidak semua manusia yang ada ini memiliki bagian tubuh yang lengkap atau bisa berfungsi dengan baik. Makanya ada yang disebabkan memang dari lahir, ada yang disebabkan dengan kecelakaan atau sakit. Makanya kita juga tidak boleh memandang sebelah mata, karena memang banyak penyandang cacat yang sukses. Nanti silakan kalian baca dan pahami teks yang berjudul Penyandang Cacat yang Sukses. Lalu, setiap buku yang kalian baca biasanya terdapat cover. Cover itu apa sih, Pak? Cover itu adalah halaman depan dari sebuah buku. Nah, di sini ada contoh cover yang bagian depannya ada bagian yang bertuliskan atau dari bacaan, kemudian ada gambar yang menarik dengan warna yang cerah. Nah, memang dalam halaman depan itu ada unsur-unsurnya. Nah, yang pertama, unsur dari sebuah halaman depan atau cover buku itu adalah judul. Biasanya judul ini dipilih dengan jenis huruf yang menarik dan yang nampak mencolok. Artinya dapat menarik perhatian. Kemudian yang kedua, ada kalimat penjelas judul buku yang singkat dan mudah dipahami. Yang ketiga adalah ada nama penulis dari buku. Yang selanjutnya adalah terdapat identitas penerbit. Nah, biasanya kalau penulis itu adalah orang yang menghasilkan buku, kemudian penerbit itu orang yang memperbanyak dari hasil tulisan tersebut. Biasanya ada penerbit. Yang kelima, menyertakan gambar yang menarik. Kalau kita perhatikan tadi ada gambar anak dan lingkungan sekitar. Yang keenam, ada sinopsis. Ini sinopsis ya. Atau biasanya kesimpulan atau cerita singkat dari buku tersebut. Yang ketujuh, ada identitas buku pada punggung buku. Punggung buku ini biasanya ada di bagian sini punggung buku. Namun ini udah dijilid jadi nggak terlihat ya. Di sini ada bagian punggung buku, biasanya di situ ada identitas buku. Ya, sekian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kalian cerna dengan baik. Hari ini kalian cukup menuliskan fungsi-fungsi dari tulang yang tadi sudah Pak Jul tuliskan tanpa adanya latihan dari tema ya. Baik, kita akhiri dengan membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.